Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang kami hormati Ibu Nina Agustianingrum dan Ibu Paskalia Pradanti selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai limit bilangan kompleks. Baik, pada limit bilangan kompleks, kita akan mempelajari mengenai definisi limit bilangan kompleks, teorema-teorema limit bilangan kompleks, limit tak hingga pada bilangan kompleks, kekontinuan bilangan kompleks, dan juga latihan soal. Oke, untuk yang pertama, definisi limit bilangan kompleks. Nah, misalkan suatu fungsi W sama dengan fz dengan domain C, titik Z0 merupakan titik tetap pada domain C atau pada batas C. Apabila variabel Z mendekati Z0 sepanjang jalur P yang terletak seluruhnya pada domain C, artinya bahwa untuk setiap Z sepanjang P, fungsi tersebut akan menghasilkan suatu titik fz pada bidang W. Jika nilai-nilai fz mendekati suatu bilangan tertentu L pada bidang W, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk Z mendekati Z0, limit fz adalah L dan dapat dituliskan sebagai limit dari fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan L. Nah, untuk limit dari fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan W0 didefinisikan sebagai limit fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan W0. Sedemikian sehingga untuk semua epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga mutlak dari Z min Z0 lebih dari 0 kurang dari delta berlaku mutlak fz min W0 itu kurang dari epsilon. Secara geometri, misalkan mutlak dari Z min Z0 kurang dari delta adalah daerah dengan pusat di Z0 dan jari-jari delta seperti gambar sebelah kiri, maka untuk mutlak fz min L kurang dari epsilon atau nilai dari limit fz saat nilai Z menuju Z0, maka akan diperoleh daerah dengan pusat L dan jari-jari epsilon. Nah, dapat kita simpulkan apabila limit ada, maka limitnya tunggal. Kemudian Z mendekati Z0 dari berbagai arah atau lintasan. Apabila lintasan berbeda, nilai fz untuk Z menuju Z0 berbeda, maka limit fz untuk Z mendekati Z0 itu tidak ada. Dan yang terakhir, fz tidak disyaratkan terdefinisi di Z sama dengan Z0. Baik, untuk selanjutnya adalah teorema-teorema limit bilangan kompleks. Untuk teorema yang pertama, teorema limit bilangan kompleks, andaikan fz sama dengan u, x, y ditambah i, v, x, y, dan z0 adalah x0 ditambah i, y0, w0 adalah u0 ditambah i, v0, maka limit z mendekati z0 dari fz sama dengan W0 jika dan hanya jika limit X, Y mendekati X0, Y0 dari U, X, Y adalah U0 dan limit X, Y mendekati X0, Y0 dari V, X, Y adalah V0.
Nah, untuk pembuktiannya, kita harus membuktikan dari dua arah, yaitu bukti kanan maupun bukti kiri. Nah, ambil sembarang nilai epsilon lebih dari 0, diketahui limit Z mendekati Z0 dari Fz sama dengan W0, terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga apabila nilai modulus Z min Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka berlaku modulus dari Fz min W0 itu kurang dari epsilon. Diperoleh nilai modulus Z min Z0 itu kan kita bisa memisalkan menjadi modulus X, Y dikurangi X0, Y0. Nah, itu kita bisa menyatakan nilai modulus itu sebagai akar dari X min X0 kuadrat ditambah Y min Y0 kuadrat. Dengan kata lain, untuk setiap nilai epsilon lebih dari 0, terdapat nilai delta lebih dari 0, sedemikian sehingga apabila nilai X ditambah Y min X0 ditambah Y0 itu lebih dari 0 kurang dari delta, maka berlaku modulus U X, Y dikurangi U0 ditambah I Vx, Y min V0 kurang dari epsilon. Maka akan diperoleh nilai limit U X, Y sama dengan U0, dan berdasarkan bentuk yang kedua yaitu bentuk I Vx, Y min V0, maka untuk limitnya diperoleh limit X, Y mendekati X0, Y0 dari Vx, Y sama dengan V0. Nah, untuk bukti ke kiri, itu premisnya hampir sama, yaitu Fz sama dengan U X, Y ditambah I Vx, Y terdefinisi pada Z0 sama dengan X0 ditambah I Y0, dan W0 sama dengan U0 ditambah I V0 itu juga terdefinisi pada domainnya. Nah, kita bisa ambil sembarang epsilon lebih dari 0, karena nilai limit U X, Y, limit X, Y mendekati X0, Y0 dari U X, Y itu adalah U0, maka terdapat delta 1 lebih dari 0, sehingga jika modulus X plus Y dikurangi X0 plus Y0 lebih dari 0 kurang dari delta 1, maka berlaku modulus U X, Y dikurangi U0 itu akan kurang dari epsilon per 2. Nah, dengan kata lain, terdapat epsilon lebih dari 0 untuk semua epsilon lebih dari 0 terdapat delta 1 lebih dari 0, sehingga modulus Z min Z0 lebih dari 0 kurang dari delta 1 berlaku U X, Y min U0 kurang dari epsilon per 2. Nah, hal seperti ini akan dilakukan juga pada limit X, Y mendekati X0, Y0 dari V, X, Y sama dengan V0. Nah, nanti akan menghasilkan hasil yang sama seperti pembuktian limit X, Y mendekati X0, Y0 dari U, X, Y sama dengan U0. Nah, ambillah delta, di mana delta itu merupakan terkecil dari delta 1 dan delta 2. Nah, maka kita bisa memperoleh untuk modulus Z min Z0 lebih dari 0 kurang dari delta akan berlaku Fz min U0 ditambah IV0 atau sama dengan modulus U X, Y dikurangi U0 ditambah I Vx, Y min V0 kurang dari tadi delta 1 adalah epsilon per 2 dan delta 2 epsilon per 2. Maka jika kita gabungkan akan menjadi epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 atau dapat diringkas menjadi epsilon. Nah, apabila modulus X ditambah Y kurang dari X0 ditambah Y0 lebih dari 0 kurang dari delta, sehingga limit Z mendekati Z0 dari Fz itu adalah U0 ditambah IV0, dapat kita simpulkan limit Z mendekati Z0 dari Fz itu akan sama dengan W0. Nah, akibatnya, jika limit X, Y mendekati X0, Y0 dari U, X, Y sama dengan U0,
dan limit x, y mendekati x0, y0 dari v x, y sama dengan v0 itu tidak ada, maka limit z mendekati z0 dari fz sama dengan w0 juga akan tidak ada. Nah, pembuktian tersebut sudah membuktikan dari teorema limit yang pertama. Nah, selanjutnya teorema 2 yaitu limit pada limit bilangan kompleks. Andaikan limit z mendekati z0 dari fz itu merupakan a dan limit z mendekati z0 itu dari gz itu merupakan b, maka limit z mendekati z0 dari fz ditambah gz itu merupakan a ditambah b. Kemudian limit z mendekati z0 dari fz dikali gz itu sama dengan a dikali b. Yang selanjutnya limit z mendekati z0 dari fz per gz atau dari fz dibagi gz itu sama dengan a per b atau a dibagi b. Nah, berikut pembuktiannya, yaitu pembuktian yang pertama yaitu pada sifat penjumlahan. Ini limit z mendekati 0 dari fz ditambah gz itu sama dengan a ditambah b. Buktinya di sini bahwa limit z mendekati 0 dikalikan fz ditambah gz itu merupakan limit z mendekati 0 dari fz dan limit z mendekati 0 dari gz, sehingga diperoleh a ditambah b. Kemudian sifat perkalian yaitu limit z mendekati 0 dari fz dikali gz itu merupakan a dikali b. Di sini pembuktiannya limit z mendekati z0 dari fz dikali gz itu sama dengan limit z mendekati z0 dari fz kemudian dikalikan limit z mendekati z0 dari gz, sehingga diperoleh a dikali b. Kemudian limit z mendekati z0 pada sifat penjumlahan pada sifat pembagian, limit z mendekati z0 dari fz dibagi gz itu merupakan a dibagi b. Nah, di sini pembuktiannya yaitu limit z mendekati z0 dari fz per gz itu sama dengan limit z mendekati z0 dari fz dibagi limit z mendekati z0 dari gz, diperoleh a per b. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu teorema ketiga, limit tahingga dan ditahingga pada bilangan kompleks. Dimana jika Z0 dan W0 titik-titik pada Z dan W, maka berlaku yang pertama limit Z mendekati Z0 dari Fz sama dengan tahingga jika dan hanya jika limit Z mendekati Z0 dari 1 per Fz sama dengan 0. Yang kedua, limit Z mendekati tahingga dari Fz sama dengan W0 jika dan hanya jika limit Z mendekati 0 dari F1 per Z sama dengan W0. Dan limit Z mendekati tahingga dari Fz sama dengan tahingga jika dan hanya jika limit Z mendekati 0 dari 1 per F1 per Z sama dengan 0. Kemudian kita lihat pembuktiannya. Untuk pembuktian yang pertama, misalkan limit Z mendekati Z0 dari Fz itu sama dengan tahingga, yang artinya bahwa setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 dan terdapat nilai modulus dari Fz lebih dari 1 per epsilon apabila modulus Z min Z0 lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Nah, akan dibuktikan limit Z mendekati Z0 dari 1 per Fz sama dengan 0. Karena titik W sama dengan Fz berada di suatu lingkaran epsilon, yaitu modulus W sama dengan 1 per epsilon dari tahingga bila Z ada di lingkungan
modulus Z min Z0 lebih besar dari 0 dan juga kurang dari delta dari Z0. Sehingga persamaan 2.1 ini dapat ditulis menjadi modulus 1 per Fz min 0 kurang dari epsilon apabila modulus Z min Z0 lebih besar dari 0 dan juga kurang dari delta. Jadi terbukti bahwa limit Z mendekati Z0 dari 1 per Fz itu sama dengan 0. Kemudian untuk pembuktian yang kedua, yaitu limit Z mendekati tahingga dari Fz sama dengan W0 jika dan hanya jika limit Z mendekati 0 dari F1 per Z sama dengan W0. Nah, misalkan limit Z mendekati tahingga dari Fz ini sama dengan W0, yang artinya bahwa setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta di mana modulus dari Fz min W0 kurang dari epsilon apabila Z lebih dari 1 per delta. Kemudian akan dibuktikan limit Z mendekati 0 dari F1 per Z sama dengan W0. Nah, pada persamaan 2.2 di atas tadi, kita ubah Z dengan 1 per Z. Nanti akan diperoleh modulus F1 per Z min W0 kurang dari epsilon apabila modulus Z min Z0 lebih besar dari 0 dan juga kurang dari delta. Sehingga terbukti bahwa limit Z mendekati 0 dari F1 per Z itu akan sama dengan W0. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, kita akan membuktikan pada teorema yang ketiga ini, misalkan limit Z mendekati tahingga dari Fz sama dengan tahingga, yang artinya bahwa setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta, di mana modulus dari Fz lebih dari 1 per epsilon apabila modulus Z lebih dari 1 per delta. Kemudian kita akan buktikan bahwa limit Z mendekati 0 dari 1 per F1 per Z itu sama dengan 0. Nah, pada persamaan 2.3 tadi, kita ubah Z-nya dengan 1 per Z. Maka nanti akan kita peroleh modulus dari 1 per F1 per Z min 0 kurang dari epsilon apabila modulus dari Z min Z0 lebih besar dari 0 dan juga kurang dari delta. Sehingga terbukti bahwa lim Z mendekati 0 dari 1 per F1 per Z sama dengan 0. Material selanjutnya adalah terkait dengan kekontinuan bilangan kompleks. Jadi untuk definisi kekontinuan itu sendiri, apabila fungsi fz dikatakan kontinu di Z sama dengan Z0, syarat. Syarat yang pertama itu apabila nilai limitnya itu ada atau limit Z mendekati Z0 dari fz itu ada. Kemudian yang kedua itu apabila nilai fungsinya itu ada. Jadi fz0 itu seharusnya Z0 itu ada. Jadi fungsi f ini memiliki nilai pada Z0 atau fz0 itu terdefinisi. Dan yang ketiga itu adalah nilai limit sama dengan nilai fungsi. Limit Z mendekati Z0 dari fz itu sama dengan nilai fungsinya atau nilai dari fz0. Jadi ketiga syarat ini itu harus terpenuhi apabila fungsi fz itu dikatakan kontinu. Jika salah satu saja syarat itu tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa fungsinya itu tidak kontinu atau diskontinu. Maka definisi kekontinuan dengan kata lain itu fz0 kontinu di Z sama dengan Z0 jika limit Z mendekati Z0 dari fz itu sama dengan fz0, dan berlaku juga untuk definisi limitnya seperti yang ada di layar. Nah, yang selanjutnya itu sifat fungsi kontinu. Jadi ada dua sifat fungsi kontinu. Yang pertama itu fungsi konstan dan kontinu pada bilangan atau pada bidang kompleks. Jadi ketika ada fungsi kompleks fz itu konstan untuk semua nilai z di bidang kompleks dan akan terdapat juga konstanta. Jadi ketika Z-nya itu disubstitusikan ke fz itu akan sama dengan nilai konstantanya. Kemudian kontinu juga di setiap titik z di bidang kompleks. Yang kedua itu jika terdapat dua fungsi bilangan kompleks, itu fungsi f dan
definisi G itu kontinu pada daerah D, maka F ditambah G itu kontinu, F dikurangi G itu kontinu, F dikali G itu kontinu, dan yang terakhir itu F dibagi G itu kontinu, kecuali di Z0 elemen dari D, sehingga DZ0 itu sama dengan 0. Untuk membuktikannya itu sama dengan memenuhi ketiga syarat dari kekontinuan itu sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Nah, jadi di latihan soal ini kami akan membahas 5 latihan soal terkait dengan limit bilangan kompleks. Nah, teman-teman bisa menyimak dengan baik untuk latihan soalnya ya. Oke, selanjutnya ke pembahasan latihan soal. Untuk yang pertama, soalnya buktikan bahwa limit dari Z-9 per akar Z-3 untuk Z mendekati 0 sama dengan 3. Gunakan prinsip pembuktian limit bilangan kompleks atau definisi limit. Nah, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan definisi limit, di mana definisi limit itu untuk semua epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sehingga mutlak dari Z min Z0 lebih dari 0 kurang dari delta, maka mutlak dari FZ min L kurang dari epsilon. Nah, kita ambil sembarang epsilon yang lebih dari 0 dan pilih delta, sehingga pada saat Z min 0, pada saat mutlak Z min 0 itu lebih dari 0 kurang dari delta. Nah, kita ganti nilai Z menjadi Z min 9 per akar Z min 3, dan untuk nilai Z0 nya kita ganti dengan 3 sesuai dengan soal. Maka kita peroleh mutlak dari Z min 9 per akar dari Z min 3 min 3 sama dengan, kita samakan penyebutnya, maka kita peroleh mutlak dari Z min 9 per akar Z min 3 dikurangi 3 dikali akar Z min 3 per akar Z min 3. Kita bisa sederhanakan dan kita peroleh nilai mutlak Z min 3 akar Z per akar Z min 3. Kemudian kita peroleh akar Z dikali akar Z min 3 per akar Z min 3, sehingga kita peroleh mutlak dari akar Z kurang dari delta, sehingga dalam memilih delta diperoleh delta sama dengan akar epsilon. Jadi untuk semua epsilon lebih dari 0 terdapat delta sama dengan akar epsilon, sehingga mutlak dari Z min 0 lebih dari 0 kurang dari delta, sehingga nilai mutlak Z min 9 per akar Z min 3 dikurangi 3 kurang dari akar epsilon. Jadi terbukti bahwa limit dari Z min 9 per akar Z min 3 untuk Z mendekati 0 sama dengan 3. Baik, untuk soal yang kedua, selidikilah apakah nilai limit Z mendekati I dari Z kuadrat ditambah 1 per X plus Y min 1 ada. Nah, yang pertama kita harus mengubah dulu limit Z mendekati I dari Z kuadrat plus 1 per X plus Y min 1 menjadi, nah Z itu kan ada pada bidang X dan Y, sehingga kita bisa mengganti nilai Z menjadi nilai X, Y. Sedangkan untuk nilai imajiner artinya memiliki nilai real yang 0, sedangkan nilai imajinernya 1, sehingga kita bisa merubah nilai imajiner menjadi 0,1, sehingga limit X mendekati I dari Z kuadrat ditambah 1 per X plus Y min 1, kita bisa merubahnya menjadi limit X, Y mendekati 0,1. Nah, nilai X, Y mendekati 0,1 apabila kita substitusikan ke dalam fungsinya, maka akan menjadi X kuadrat min Y kuadrat plus 1 per X plus Y min 1 ditambah 2X YI per X plus Y min 1. Nah, sekarang kita misalkan untuk yang X kuadrat
min y kuadrat plus 1 per x plus y min 1 itu sebagai u x y, dan yang 2xy per x plus y min 1 itu sebagai vxy. Maka kita bisa menghitung untuk yang nilai limit x, y mendekati 0,1 dari u x, y. Kita misalkan untuk nilai x, y-nya adalah 0,1 di sepanjang garis x sama dengan 0. Maka nilai u-nya menjadi u 0, y. Nah, kita substitusikan ke dalam fungsinya, akan menjadi min y kuadrat plus 1 per y min 1. Nah, apabila ini kita faktorkan, akan memperoleh nilai limit y mendekati 1 dari min y min 1, sehingga kita tinggal mensubstitusikan nilai y-nya ke dalam min y min 1, maka akan diperoleh min 1 atau min 2. Nah, kita misalkan juga untuk nilai x, y tadi mendekati 0,1 di sepanjang garis y sama dengan 1, maka nilai u x, 1 itu akan sama dengan x. Nah, untuk memperoleh nilai x tersebut, kita hanya tinggal memasukkan nilai x, 1 itu ke dalam fungsinya. Nah, jadi di sepanjang garis y sama dengan 1, diperoleh nilai limit x, y mendekati 0,1 itu adalah dari u x, y itu limit x mendekati 0 dari x sama dengan, nah kita tinggal substitusikan nilai 0 ke dalam x sehingga diperoleh 0. Nah, karena pada pembuktian sepanjang garis x sama dengan 0 dan garis y sama dengan 1 menghasilkan hasil yang berbeda, yaitu untuk di sepanjang garis x menghasilkan min 2, di sepanjang garis y menghasilkan 0. Nah, maka karena x, y mendekati 0,1 di sepanjang dua garis yang berbeda, hasilnya berbeda, maka akibatnya limit tidak ada. Nah, selanjutnya latihan soal nomor 3. Sini soalnya tentukan nilai dari limit z mendekati 7 min 8i dari 2z min i dikalikan dengan 3 plus 4z. Yang kedua yaitu limit dari z mendekati i dari z min i dibagi z kuadrat plus i. Nah, di sini untuk penyelesaian soal yang pertama dari limit z mendekati 7 min 8i dari 2z min i dikali 3 plus 4z. Nah, di sini kita gunakan sifat perkalian yang tadi, yaitu limit z mendekati 7 min 8i dikali dari 2z min i dikali 3 plus 4z. Kita substitusikan nilai z-nya yaitu 7 min 8i ke dalam persamaan 2z min i dan 3 plus 4z-nya. Kita operasikan, diperoleh hasil 14 min 16i dikurangi i dikalikan dengan 3 plus 28 dikurangi 32i. Selanjutnya diperoleh hasil 14 dikurangi 15i dikalikan 31 min 32i. Kemudian dikalikan menghasilkan 434 dikurangi 448i dikurangi 465i ditambah 480i pangkat 2. Selanjutnya diperoleh 434 dikurangi 480 dikurangi 448i dikurangi 465i. Nah, di sini 480i pangkat 2 itu menjadi min 480 karena i kuadrat sama menghasilkan negatif 1. Nah, sehingga diperoleh hasil min 48 dikurangi 913i. Untuk soal yang kedua, di sini limit z mendekati i dari z dikurangi i diper z kuadrat ditambah i. Nah, di sini kita
faktorkan dulu Z kuadrat plus I-nya menjadi Z min I dikali Z plus I. Kemudian kita substitusikan nilai Z-nya menjadi limit Z mendekati I dari 1 per Z ditambah I, sehingga diperoleh 1 per I ditambah I, sehingga didapat 1 per 2I. Oke, untuk soal nomor 4, yaitu buktikan bahwa limit Z mendekati theta hingga dari 4Z pangkat 4 min 2 per Z kuadrat plus 1 sama dengan theta hingga. Kita teman-teman ingat kembali pada teorema 3, kita gunakan teorema 3 untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini. Dimana untuk limit Z mendekati theta hingga dari 4Z pangkat 4 min 2 per Z kuadrat plus 1 itu akan sama dengan limit Z mendekati theta hingga dari 4Z pangkat 4 per Z pangkat 4 min 2 per Z pangkat 4 dibagi Z kuadrat per Z pangkat 4 plus 1 per Z pangkat 4. Jadi kita bagi dengan pangkat tertinggi dari persamaan tersebut itu kan Z pangkat 4. Kita bagi semua persamaan dengan Z pangkat 4. Kemudian akan diperoleh limit Z mendekati theta hingga dari 4 min 2 per Z pangkat 4 dibagi dengan 1 per Z kuadrat plus 1 per Z pangkat 4. Ingat kembali juga untuk penyelesaian dari limit dari theta hingga fungsi eksponen itu apabila 2 per Z pangkat 4 kemudian itu limit dari theta hingga, maka akan menghasilkan sama dengan 0, sehingga dari persamaan tersebut kita peroleh menghasilkan 4 per 0 dibagi 0 plus 0 sama dengan 4 per 0. 4 per 0 itu sama dengan theta hingga. Kemudian yang selanjutnya akan dibuktikan bahwa limit Z mendekati 0 dari fungsi 1 per F1 per Z sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita ganti Z-nya itu menjadi 1 per Z, sehingga limit Z mendekati 0 dari 1 per 4 dikali 1 per Z pangkat 4 min 2 per 1 per Z pangkat 2 plus 1, sehingga limit Z mendekati 0 dari 1 per Z2 plus 1 dibagi 4 Z pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan limit Z mendekati 0 dari 1 per Z kuadrat plus Z kuadrat per Z kuadrat dibagi 4 per Z pangkat 4 min 2Z pangkat 4 per Z pangkat 4 sama dengan limit Z mendekati 0 dari 1 per Z kuadrat plus Z kuadrat dibagi 4 min 2Z pangkat 4 dibagi Z pangkat 4. Karena operasi tersebut bisa kita jadikan karena dibagi, kita didik menjadi perkalian, sehingga limit Z mendekati 0 dari 1 plus Z kuadrat per Z kuadrat dikali Z pangkat 4 per 4 min 2Z pangkat 4. Kemudian nanti kita bisa coret sehingga menghasilkan limit Z mendekati 0 dari Z kuadrat plus Z pangkat 4 dibagi 4 min 2Z pangkat 4, hingga diperoleh 0 ditambah 0 per 4 min 0 sama dengan 0 per 4 sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa limit Z mendekati theta hingga dari 4Z min 2 per Z pangkat 2 plus 1 itu sama dengan theta hingga, karena limit Z mendekati 0 dari 1 per F1 per Z itu sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya itu soal nomor 5. Di soal nomor ini diketahui fungsi f sama dengan 2xy per x kuadrat plus y kuadrat ditambah i x kuadrat per y plus 1 untuk z tidak sama dengan 0.
apakah fz itu kontinu di z sama dengan 0. Next, kita akan membuktikan apakah fz ini kontinu atau tidak. Jadi kita harus membuktikan mulai dari syarat yang pertama itu kita harus menentukan apakah nilai limitnya itu ada atau tidak. Jadi limit z mendekati z0 pada fz itu ada atau tidak. Kita akan menentukan limit z mendekati 0 dari fungsi fz, di mana fungsi fz-nya itu adalah 2xy per x kuadrat plus y kuadrat ditambah i x kuadrat per y ditambah 1. Nah, ketika z mendekati z0 itu kan kita bisa ubah menjadi x, y mendekati 0,0. Artinya kita akan mencari nilai limit x, y mendekati 0,0 dari fungsi fz. Dengan fungsi fz-nya itu sama dengan 2xy per x kuadrat plus y kuadrat ditambah i x kuadrat per y ditambah 1. Nah, untuk menentukan nilai limitnya, kita bisa menggunakan dua pendekatan. Untuk pendekatan yang pertama, misalkan z mendekati 0 di sepanjang sumbu x, maka nilai limit x mendekati 0 dari fz, di mana fz-nya itu 2xy per x kuadrat plus y kuadrat ditambah i x kuadrat per y ditambah 1. Nah, kita substitusikan nilai y-nya itu sama dengan 0 ke dalam fungsinya, sehingga diperoleh 0 ditambah i x kuadrat sama dengan i x kuadrat. Untuk pendekatan yang kedua, misalkan z mendekati 0 di sepanjang sumbu y, maka nilai x-nya itu sama dengan 0. Jadi limit y mendekati 0 dari fungsi fz, di mana fungsi fz-nya itu 2xy per x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah i x kuadrat per y ditambah 1. Nah, kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam fungsinya, maka akan diperoleh 0 plus 0 sama dengan 0. Nah, karena kedua cara pendekatan ke 0 ini tidak memberikan jawaban yang sama, atau di pendekatan yang pertama ini saja menghasilkan px kuadrat dan di pendekatan yang kedua itu menghasilkan 0, maka dapat disimpulkan bahwa nilai limit tersebut itu tidak ada. Karena salah satu syaratnya itu tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi fz-nya ini itu tidak kontinu atau diskontinu di z0 sama dengan 0. Baik, jadi sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai limit bilangan kompleks. Semoga teman-teman semua bisa memahami ya, baik materinya dan juga latihan soal. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.